Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang kedua, insya Allah, jika memang waktunya mencukupi. Barakallahu fikum. Seperti biasa, sebelum kita bahas tafsirnya, kita membaca ayat dari surah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini untuk mencari pahala keberkahan dari qiraah bacaan kita, karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sambil menunggu proyektor nggih, untuk yang pegang mushaf silakan dibuka mushafnya. Untuk yang membuka aplikasi Al-Quran di HP-nya monggo, surah An-Nur ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Saya ulangi lagi, kita berhenti di jaldah ya, biar tidak terlalu panjang. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة
ta'ifatun minal mu'minin. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita baca terjemahannya terlebih dahulu sebelum kita bahas tafsirnya. Barakallahu fikum. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, derajat masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi surah 'azimatul qadri anzalnaha rahmatan minna lil 'ibad wa hifdhuna min kulli syaitan wa faradnaha qaddarna fiha ma qaddarna min al-hududi wasyahadati wa ghayriha wa anzalna fiha ayatin bayyinat ahkaman jalilatan wa awamira wa zawjira wa hikaman 'azimatan la'allakum tadhakkarun bukan haina tapi hina nubayyinu lakum wa nu'allimukum ma lam takunu ta'lamun thumma syar'a fi bayani tilka al-ahkam al-musyari ilaiha. Faqala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad 'adabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Hadha al-hukmu fi az-zani waz-zaniyati al-bikraini annahuma yujlidu kullum minhuma yujladu kullum minhuma annahuma yujladu kullu minhuma mi'atan jaldah wa amma al-thayyibu faqad dallat as-sunnah as-sahihah al-mashhurah anna haddahu ar-rajul ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم سواء
أو لأجل قرابة qurabatin aw sadaqatin qurabatin أو صدقة أو غير ذلك وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة al-mani'ah المانعة من إقامة أمر الله amrillahi إقامة أمر الله فرحمته حقيقة بإقامة حق الله عليه فنحن wa in rahimnahu وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذه الجانب. Taib, cukup dulu. Taib, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas ayat 1 dan 2 dari surah An-Nur. Dan surah An-Nur ini madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Suratun, ini adalah satu surat. Anzalnaha, yang mana kami turunkan surat tersebut. Wa faradnaha, dan kami wajibkan untuk diamalkan isinya, hukum-hukumnya, syariatnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat atau kalian dapat mengambil pelajaran. Ai hadhihi suratun 'azimatul qadri. Maksudnya ini adalah surat yang 'azimatul qadri, surat yang besar kedudukannya. Surah An-Nur ini adalah surah yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalnaha rahmatan minna bil ibad. Kami turunkan surat tersebut sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang minna, dari kami, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa hafadnaha min kulli syaitanin, dan kami menjaganya, menjaga surat tersebut dari setiap setan. Jadi setan tidak bisa merubah, mengurangi, menambah surat tersebut atau ayat yang ada di surat tersebut. Wa faradnaha, dan kami telah wajibkan, yakni untuk dijalankan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang ada di dalam surat tersebut. Ai qaddarna fiha ma qaddarna minal hudud. Kami telah tetapkan di dalam surat tersebut, di dalam ayat-ayatnya, ma qaddarna minal hudud, dari hal-hal yang telah kami tetapkan dari perkara hudud. Hudud, hukum had, hukum hudud. Wasyahadat, dan persaksian, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi di dalam surat ini nanti ada penjelasan tentang hudud, tentang hukum had, ya,
tentang asy-syahadat, tentang persaksian-persaksian, dan ghairiha selainnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalam surat tersebut ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ai ahkaman jalilatan, maksudnya adalah hukum-hukum yang jelas, ya, bukan hukum-hukum yang ragu-ragu atau hukum yang tidak jelas, hukum yang masih samar, bukan, tapi yang jalilah, hukum-hukum yang jalilah, yang jelas dan agung. Wa awamira wa zawajira wa hikaman 'azimatan, wa awamira, dan perintah-perintah. Ya, di dalam surat ini berisi perintah-perintah, wa zawajira, dan larangan-larangan, wa hikaman, dan ada hikmah-hikmah, 'azimatan, yang sangat agung. La'allakum tadhakkarun, tujuannya supaya kalian dapat mengambil pelajaran. Hina nubayyinu lakum, maksudnya ketika kami memberikan penjelasan terhadap kalian. Jadi ketika Allah berikan penjelasan, kita bisa mengambil pelajaran. Wa nu'allimukum, dan kami ajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tsumma syara'a fi bayani tilkal ahkam al-musyari ilaiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam penjelasan hukum-hukumnya yang Allah maksud, ya, hukum-hukumnya yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Al-musyari ilaiha, yang mengisyaratkan terhadap hukum-hukum tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua langsung menjelaskan tentang ahkam, tentang hukum-hukum, ya. Faqal, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, maka deralah atau cambuklah oleh kalian, kulla wahidin minhuma, setiap orang dari keduanya, baik yang zaniyah maupun yang zani, baik yang perempuan yang berzina maupun yang lelaki yang berzina. Berapa? Mi'ata jaldatin, 100 kali dera atau 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan ada belas kasihan kepada keduanya, fi dinillah, karena menjalankan agama Allah. Keduanya ini dihukum untuk menjalankan agama Allah. Maka orang yang mendera itu tidak boleh ada belas kasihan kepada mereka. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai ada rasa belas kasihan, baik itu yang mendera maupun yang menyaksikan, ya, karena fi dinillah, mereka menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya
menyaksikan sekelompok dari orang-orang yang beriman terhadap hukuman yang diberikan kepada mereka berdua. Jadi hendaknya hukuman yang diberikan kepada az-zaniyah maupun az-zani tadi itu disaksikan, ya. Bukan di tempat yang tertutup, bukan hanya satu atau dua orang saja yang tahu, tapi ta'ifatun minal mu'minin. Kemudian kita baca tafsirnya. Hadzal hukmu, hukum ini, ya, yakni hukum berupa dera atau cambukan 100 kali fi zani wazaniyati al-bikraini, untuk az-zani, untuk laki-laki yang berzina, wazaniyati, dan perempuan yang berzina, al-bikraini, yang keduanya masih lajang. Yang laki-laki masih lajang, yang perempuan masih lajang. Ini hukumannya jika berzina itu didera mi'ata jaldah, 100 kali dera atau 100 kali cambukan. Annahuma yujladu kullum minhuma mi'ata jaldah, bahwasanya keduanya itu setiap atau masing-masing keduanya itu didera 100 kali deraan, bukan paruhan 50 laki 50 perempuan, bukan, tapi kullum minhuma, yakni setiap dari keduanya atau masing-masing dari keduanya. Ini berlaku bagi tadi, yakni ghairu muhsan atau yang belum menikah atau yang bikraini, az-zani atau az-zaniyah yang bikraini. Ini hukumannya atau hadnya itu adalah didera atau jaldah mi'ata jaldah, diberi jaldah mi'ata jaldah, diberi dera atau dihukum dera 100 kali dera. Namun wa amma tsayyibu, adapun as-tsayyib, as-tsayyib ini adalah orang yang sudah menikah atau muhsan, ya. Faqad dallat as-sunnatu sahihatu al-masyhuratu, sungguh telah jelas dalam hadis yang sahih yang masyhur. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu untuk yang tsayyib atau yang muhsan itu memang tidak ada secara jelas teks, tapi penjelasannya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ma'is bin Malik dan ya tentang kisah wanita Ghamidiyah, yakni mereka adalah orang-orang yang sudah tsayyib atau muhsan, sudah menikah. Anna haddahu ar-rajmu, bahwasannya hadnya atau hukum hadnya, hududnya bagi az-zani atau az-zaniyah yang muhsan, yang sudah menikah atau at-tsayyib, itu ar-rajmu, adalah rajam, ya. Rajam itu dilempari batu, ya, dan sampai meninggal, ya. Wa nahana ta'ala an ta'khudhana ra'fatun bihima fi dinillah, dan Allah melarang kita untuk berbelas kasih atau kita kasihan, ya, fi dinillah, karena mereka sedang menjalankan agama Allah. Mereka sedang menjalankan agama Allah. Had itu bukan suatu kekejaman, tapi adalah suatu perkara di dalam menjalankan agama Allah, sehingga maslahatnya untuk si az-zani dan az-zaniyah dan kaum muslimin. Adapun az-zani dan az-zaniyah, ya, maslahatnya adalah dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih sebersih-bersihnya, dan
dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya tersebut dan hadnya tersebut. Adapun untuk kaum muslimin itu maslahatnya adalah menjadi ibrah atau pelajaran agar tidak sama seperti mereka. Tamna'una min iqamatil haddi alaihim, yang mana ra'fah tadi atau belas kasihan tadi itu, ya, kalau kita belas kasihan itu dapat menghalangi kita dari tegaknya had terhadap mereka. Sawa'un ra'fatun tabi'iyyatun, sama saja ra'fah tadi atau belas kasihan tadi itu muncul dari tabi'iyah, sifat naluriah kita, au li ajli qarabatin, atau karena azani atau azaniyah tadi itu qarabah, ada hubungan kerabat kita, au shadaqatin, atau teman, ya, au ghairi dzalika, atau selain itu, mungkin paman atau bibi atau tetangga atau yang lainnya. Wa annal imana mujibun lintifai hadhihi ra'fah al-mani'ati min iqamati amrillah. Iman kita itu mengharuskan intifa, yakni menafikan atau meniadakan hadhihi ra'fah, belas kasihan ini. Secara naluri kita kasihan, tapi iman itu hendaknya menjadikan kita menafikan ra'fah tadi, ya, yang menghalangi dari tegaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Farahmatuhu haqiqatan bi iqamati haddillahi alaihi. Maka bentuk kasih sayang kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang hakikah adalah yang benar, bi iqamati haddillahi alaihi, tegaknya had terhadap mereka. Fa nahnu wa in rahimnahu li jiryanil qadri alaihi fala narhamuhu min hadzal janib. Walaupun kita sayang atau kasihan kepadanya, karena apa? Li jiryanil qadri alaihi, karena kita berpandangan bahwasanya ini takdir yang menimpa saudara kita, mengalir atau berjalan pada saudara kita. Tapi fala narhamuhu min hadzal janib, pada bagian ini, pada sisi ini kita tidak belas kasihan karena ada perintah Allah tadi, fala ta'khudhum, ya, wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Wa amara ta'ala an yahdura adzab az-zaniyaini ta'ifatun, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk hadir dalam hukuman terhadap dua zaniyah tadi, dua zani dan zaniyah tadi, terhadap hukuman yang dilaksanakan, yang ditegakkan kepada zani dan zaniyah tadi itu ta'ifah, yakni sekumpulan orang atau sekelompok orang dari orang beriman. Ai jama'atun minal mu'minina liyashtahira, yakni sekumpulan atau jamaah dari kaum muslimin agar liyashtahira, agar diketahui secara langsung atau banyak orang. Jadi tidak boleh hukumannya itu dilaksanakan tersembunyi, tapi harus disaksikan oleh ta'ifah, oleh jama'atun minal mu'minin. Tujuannya liyashtahira, memang supaya tujuannya biar dilihat orang banyak. Wa yahsulu bidzalikal khizya wal irtida'a, dan menghasilkan dari hukuman tersebut al-khizya, rasa malu, wal irtida'a, dan rasa jera bagi az-zani dan az-zaniyah tadi. Kalau dia bikraini, kalau dia ghairu muhsan,
ada efek jera, ada malu lalu tidak diulangi lagi. Tapi kalau yang muhsan maka bagaimana dia? Yakni ada jera karena dia sudah selesai setelah dirajam, maka sudah selesai dia. Maka yang dimaksud oleh mufassir di sini adalah bagi yang ghairu muhsan atau yang bikra ini tadi, yakni ada efek jera, dan juga kepada yang musyahidnya, liyushahidu al-hadda fi'lan, dan supaya mereka yakni musyahidnya tadi, para taifah yang melihat tadi itu bisa menyaksikan secara langsung bil fi'al, ya, bukan teori tapi bil fi'al. Dia menyaksikan eksekusi atau bahasanya pelaksanaan hadnya itu secara langsung. Fa inna musyahadata ahkami syar'i bil fi'li mimma yuqawwi biha al-ilma. Karena sesungguhnya musyahadah atau menyaksikan hukum-hukum Allah yang syar'i bil fi'l, dengan melihat secara langsung terhadap pelaksanaannya tersebut, mimma yuqawwi bihal ilm, dapat menguatkan ilmu kita. Ya, kalau teori itu ya bisa jadi kita lupa, tapi kalau musyahadah langsung itu menguatkan ilmu yang musyahid tadi, yang menyaksikan tadi. Wa yastaqiru biha al-fahma, dan menyebabkan kefahaman itu lekat ya pada orang yang musyahid tadi, menyaksikan. Wa yakunu aqrabu li isabati shawab, dan akan mendekatkan pada isabati shawab, fala yuzadu fihi wala yunqas, fala yuzadu fihi wala yunqas, ya, menyebabkan kepada isabati shawab, membenarkan satu yang benar, wala yuzadu wala yunqas, wala yuzadu fihi wala yunqas, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Disaksikan, orang menyaksikan itu dia akan ya membenarkan, ini memang pelaksanaannya seperti ini. Kemudian dia menyaksikan secara langsung, ya, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi, sebagaimana hanya sekedar informasi. Saya dengarnya dari fulan kalau didera itu begini dan begini, bisa jadi ditambah-tambahi, ya, bisa jadi dikurang-kurangi beritanya. Tapi kalau musyahadah secara langsung itu dia akan isobatis shawab, dan tidak akan yuzad dan tidak akan yungkos, tidak akan menambahi ya apa yang disaksikannya itu, dan tidak akan menguranginya. Wallahu alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Baik, barakallahu fikum. Ada berapa menit? 10 menit. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab saja. Nggih. Barakallahu fikum. Monggo. Waalaikumsalam. Di awal tafsir tadi Bapak mengatakan kalau surat An-Nur adalah surat Agung, Agung. Bagaimana dengan surat-surat yang lain yang kita ketahui sangat agung judulnya, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu perbandingannya bagaimana Pak? Maaf Pak, surat An-Nur juga termasuk surat yang agung. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum, betul. Jadi tadi ya dijelaskan bahwasannya surah An-Nur itu azimatul qadri, sangat agung kedudukannya ya. Jadi surah ini
hadhihi suratun 'azimatul qadri. Surat ini, surah An-Nur ini adalah surat yang sangat agung kedudukannya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti berefek besar kalau kita membacanya dan memahaminya, ya. Bagi orang yang membaca dan memahaminya itu efeknya besar bagi si qari atau pembacanya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan surat yang lain yang kita juga membaca dan mengetahui banyak keutamaan-keutamaan, ya, seperti di juz amma, ya, pada pembahasan sebelumnya ini hampir setiap surat itu ada keutamaan-keutamaan, ya, punya keutamaan-keutamaan, punya fadilah-fadilah. Hampir semua surat itu ada fadilah dari sisi ini, dari sisi itu, ya. Surah Al-Ikhlas itu sulusul Quran, ya. Surah Al-Ikhlas, ya. Ada surah Muawwidzatain, ya. An-Nas, juga Al-Falaq, ada surah Kursi, Al-Kursi, ya, ayat 255 dari surah Al-Baqarah, ada surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Banyak, punya fadilah, punya keagungan, punya keutamaan, ya. Hampir semua surat itu punya fadilah, ya. Lalu bagaimana dengan hadhihi suratun, ya, 'azimatul qadri tadi, ya. Tidak bertentangan sama sekali, ya. Surah An-Nur ini ya agung, surah yang lainnya juga agung, ya. Surah ini tidak membatasi keagungan dari surat-surat yang lain, ya. Surat ini tidak mengatakan bahwasanya surat ini hanya surat ini saja yang agung. Hanya dijelaskan 'azimatul qadri, hanya menjelaskan bahwasanya surat ini adalah surat yang agung. Tidak menunjukkan hasar, tidak membatasi. Maka satu yang tidak dibatasi itu la yufidul umum, tidak berfaedah umum, ya. Jadi satu yang tidak dibatasi itu tidak, ya, tidak berfaedah, tidak berfaedah khusus, ya. Jadi begini, satu yang tidak dibatasi tidak berfaedah khusus. Contoh, ya, fulan cerdas, ya. Fulan cerdas, bukan berarti yang lainnya tidak cerdas, ya. Ketika seorang guru mengatakan kepada fulan, kamu pintar, ini la yufidul hasr, ya. Ini tidak membatasi kepintaran pada satu orang, ya. Dan banyak contoh lainnya. Intinya satu yang umum, satu yang perkataannya itu sifatnya umum, itu la yufidul hasr, tidak berfaedah pembatasan, tidak berfaedah pembatasan. Jadi ketika surat ini dikatakan agung, bukan berarti yang lainnya tidak agung. Barakallahu fikum. Jadi ya punya keutamaan masing-masing. Setiap surat itu ketika memang ada di dalam Al-Quran maupun hadis tentang fadilahnya, ya kita imani, ya kita yakini berdasarkan, ya, ingat fadilah itu harus dari dalil, bukan dari tajribah, bukan dari tajribah. Tajribah itu apa namanya, percobaan. Saya kalau baca Ali Imran ini punya khasiat itu kan, khasiat khusus dari percobaannya, ini bukan. Tapi fadilah itu harus dari, ya, dari hadis, ya. Keutamaan itu harus dari hadis, ya. Baik. Berarti tidak ada kedudukan khusus bagi salah satu surat dalam Al-Quran itu. Maaf saja, kalau kita tahu kan Al-Fatihah kan ibu dari Al-Quran. Maksud saya itu apakah berarti tidak ada khususan surat tertentu yang lebih agung atau lebih tinggi kedudukannya? Barakallahu fikum. Apa yang memang menjadi keutamaan, ya, dan itu jelas dari dalil, ya kita tetapkan.
Apa yang tidak ditetapkan kita tidak tetapkan. Jadi ya seperti Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, itu sahih, ya kita tetapkan. Jadi ya apa yang ditetapkan kita tetapkan. Ya, dia punya keagungan, dia punya keutamaan. Apa yang tidak ditetapkan kita tidak tetapkan. Ya. Maka penjelasan atau ya penyebutan keutamaan atau fadilah dari masing-masing surat dari Al-Quran itu bukan berarti menafikan untuk kita membaca surat yang lainnya. Ya, hanya keutamaan. Mungkin kita lebih sering, lebih banyak membaca surat tersebut karena contoh ya, di masa Nabi itu ada imam itu ngimami pakai kulhu terus. Pakai kulhu terus. Apa namanya? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, besok kulhu terus. Dilaporkan kepada Nabi, tidak terima sahabat yang diimami itu. Ya. Kemudian Nabi tidak menyalahkan, Nabi bertanya kepada imam tadi, ya, kenapa kamu sering membaca kulhu Allahu ahad? Lalu ya, fulan tadi mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu isinya adalah sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Isinya tentang sifat Allah, senang dia. Ya. Maka Nabi menjamin baginya surga. Ya. Bagi falakal jannah, bagimu surga. Karena senangmu terhadap apa? Senangmu terhadap surah Al-Ikhlas itu. Tapi tadi itu senangnya karena sifatur rahman, bukan surat pendek, ya. Bukan karena pendeknya, tapi karena yakin dan paham, ya. Kulhu itu isinya pujian kepada Allah, mensucikan Allah, ikhlas, ya. Ikhlas itu kenapa kok ikhlas, padahal dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada kata-kata ikhlasnya. Karena murni, ya, murni hanya pujian kepada Allah, murni menyebutkan sifat Allah, tidak ada pembahasan lainnya. Taib. Barakallahu fikum. Jadi tidak masalah mengkhususkan yang memang dikhususkan oleh dalil. Nah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nampaknya tadi dijelaskan tentang raja. Yang saya tanyakan, bagaimana orang yang pernah berbuat zina tersebut hidupnya belum dirajam, lalu apakah ketika diangkat itu hukumannya bertambah atau tetap sama Ustaz? Yang kedua, bagaimana kalau sudah mendapatkan hukum rajam di dunia, apakah setelah diangkat itu dikurangi hukumannya? Taib, barakallahu fikum. Ya. Para ulama menjelaskan secara asal, ya, orang yang berzina itu menutupi aibnya, tidak mengaku kepada hakim, tidak datang kepada hakim. Namun menjadi boleh kalau dia benar-benar menyesal dan menjadi pilihannya dia, seperti Ma'is dan seperti wanita Ghamidiyah yang terjadi pada masa Nabi. Itu datang kepada Nabi dan sama Nabi sudah dikasih mungkin kamu begini, mungkin kamu begini, dikasih uzur, tapi tetap dia berusaha mengakui. Sehingga pemberian uzur dari Nabi itu menunjukkan sebaiknya ditutup. Itu hukum asal. Terjadinya hukum had, ya, hukum had itu dua syaratnya. Satu, pengakuan, ya. Kalau mengakui, ya, itu sudah, ya, menjadi bisa terlaksanakan had. Yang kedua, 4 orang saksi. 2 itu saja, ya. Maka untuk 4 orang saksi ini memang sulit, ya. Maka tersisa
pada pengakuan ini, dan pengakuan ini tidak wajib, bahkan sangat dianjurkan untuk menutupi aibnya masing-masing dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak terjadi rajam bagaimana? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman sesuai dengan kehendaknya. Jika dia bertobat di dunia, mudah-mudahan taubatnya di dunia itu meringankan, ya, bukan menghilangkan, ya, bukan menghilangkan sepenuhnya. Mudah-mudahan meringankan, ya. Jadi orang yang belum ditegakkan had di dunia itu, jika dia bertobat itu dapat meringankan hukumannya di akhirat, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya adalah dia tidak mengajukannya kepada hakim. Namun boleh jika memang benar-benar dia sangat takut, ya, dan dia mengajukannya kepada hakim sebagaimana Ma'is dan wanita Wamidiyah. Tapi kalau sudah mengakui, ya, maka ini harus ditegakkan had, ya, harus ditegakkan had. Barakallahu fikum. Jika ada yang ditanyakan lagi nanti setelah adzan, monggo diadzani dulu. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan yang lainnya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain sebelum ditutup. Monggo. Ada pertanyaan ini Mas? Nggih. Pertanyaannya begini, saya pernah mendapatkan sebuah nasihat dari seseorang yang mengatakan kalau kamu ingin usaha atau rezeki lancar maka rajin-rajinlah sholat duha. Yang kedua, kalau kamu ingin sehat, menjaga kesehatan maka rajin-rajinlah puasa Senin Kemis. Apakah nasihat itu benar ada dalilnya atau gimana sih? Yang Senin Kemis gimana tadi? Kalau ingin sehat, menjaga kesehatan, puasalah Senin Kemis. Apakah nasihat itu ada dalilnya? Ada nasihatnya? Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang pertama sholat duha supaya lancar rezekinya. Kemudian yang kedua puasa Senin Kemis supaya terjaga kesehatannya, ya, atau dilindungi dari penyakit. Nah, barakallahu fikum, secara teks tidak ada, ya, tidak ada. Secara teks hadis tidak ada yang menjelaskan demikian, yakni bahwasannya sholat duha itu melancarkan rezeki, kemudian puasa Senin Kemis itu dapat menjaga kesehatan. Secara teks tidak ada. Tapi jika yang dimaksud adalah diantara, ya, diantara turunan-turunan dari efek ibadah tersebut, ya, secara umum, maka itu bisa berkaitan, Seorang yang sholat duha, dia harus meniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh sholat duha supaya lancar rezekinya. Sholat duha ya karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan. Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan yakni perlindungan, kecukupan. Bahkan sholat duha itu menjadi yakni pengganti dari sedekah 306 persendian kita itu jumlahnya berapa? 360 ya. 360 persendian kita itu punya kewajiban untuk disedekahi setiap harinya, dan itu tercukupi dengan sholat 2 rakaat duha ya. Jadi niat kita bersedekah, mensedekahi badan kita, persendian kita, seperti itu ya. Tapi kalau kita yang dimaksud pertanyaan tadi itu diantara efek dari kita sholat duha itu Allah lancarkan juga rezeki kita, itu kan turunannya, bukan tujuan utamanya ya. Itu ya tidak masalah kalau umpamanya itu tidak dijadikan tujuan utamanya ya. Allah kalau sudah kasihan, jangankan hanya rezeki, yang lainnya juga ya. Jadi Allah kalau sudah senang kepada hambanya ya, dengan kita beribadah sholat duha, Allah sudah senang kepada kita, maka bukan hanya rezeki saja ya, kita juga dilindungi dan lain sebagainya. Terus juga Senin Kemis ya, secara tek tidak ada yakni menjaga kesehatan kita, tapi itu ya turunannya ya. Tetap kita puasa itu menjalankan ibadah Allah, menjalankan ibadah sunnah. Nabi senang Senin Kemis seperti itu. Tapi di antara efeknya memang tidak dipungkiri, rata-rata orang yang suka puasa itu sehat ya. Tapi kita tidak boleh yakni sumu tasihu. Ini ada dalilnya, itu dalil yang palsu ya. Sumu tasihu itu bukan hadis sahih, tapi hadis yang palsu. Puasalah kalian pasti akan sehat. Itu bukan hadis itu bukan hadis yang sahih ya. Jadi sandarkan keyakinan kita itu ya kepada satu yang dijelaskan oleh dalil ya. Dan kita tidak boleh menyandarkan sesuatu ya yang kita yakini itu kepada yang tidak ada dalilnya ya. Maka kalau ada orang yang tadi beranggapan seperti itu ya, kita katakan ya mungkin salah satu efeknya dari orang yang suka puasa itu sehat, bukan disandarkan kepada hadis ya, bukan disandarkan kepada hadis begitu ya. Contoh orang yang suka sholat malam itu rata-rata sehat ya, di siang harinya kuat ya, bugar, karena memang rata-rata seperti itu. Tapi tidak dijadikan tujuan utama saya sholat malam supaya sehat, itu salah ya. Karena menetapkan fadilah itu harus dari hadis. Barakallahu fikum. Ada lagi? Yang lainnya? Kita ketahui di negara kita ini tidak ada mengenal hukum cambuk. Bolehkah ini pernah terjadi di antara suatu komunitas yang melaksanakan hukum cambuk, misalnya seperti itu, karena didasarkan atas pengakuan dan ada pelaksanaannya. Terima kasih. Apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Nah, ini juga termasuk dari aturan tegaknya had. yakni tegaknya had hanya bisa dilaksanakan oleh amir, oleh pemerintah ya. Kalau di negeri kita ya kebetulan ya tidak menerapkan hukum had ya.
Ya sudah, karena negara kita atau negeri kita itu tidak menerapkan hukuman had, ya adanya penjara atau denda, nah, itu tidak mewakili had loh ya. Penjara, denda itu tidak mewakili had, ya. Bukan orang kalau sudah dipenjara berarti dia dianggap sama seperti di had atau sudah hilang dosanya. Tidak, ya. Kalau orang dipenjara, ya dipenjara dia. Kalau dipenjara dia bertobat, ya mudah-mudahan itu meringankan, ya, hukumannya di akhirat. Kalau dipenjara dia tidak ngapa-ngapain, ya dipenjara saja, dia tidak taubat, ya dia maka di akhirat, ya hukumannya, ya besar karena dia dipenjara tidak bertaubat, ya. Jadi penjara bukan menggantikan hukuman had. Lalu tadi gimana dengan kasus kelompok, ya, kelompok melaksanakan had sendiri? Ini tidak boleh. Kelompok tertentu atau ormas tertentu atau ya di daerah tertentu yang itu masih di bawahnya amir, di bawahnya kalau di negeri kita itu presiden, ya itu tidak boleh, ya. Di umpamanya Madura punya aturan sendiri, di Bali punya aturan sendiri, tidak boleh. Kecuali memang di beberapa tempat seperti di Aceh gitu ya, memang diberi hak. Jadi memang pemerintah yang memberikan izin, ya. Ingat ya, beda ya, di Aceh itu diberi izin dan itu pun ada standar-standarnya. Tetap beda, tidak sama dengan had yang ada, ya. Dan untuk az-zani waz-zaniyah, wallahu alam, apakah dilaksanakan juga di sana? Ya, adapun selain itu, ya, itu yang kami ketahui itu hanya sebagiannya saja. Di Aceh itu hanya sebagiannya saja, ya. Tidak ada orang membunuh dibunuh, enggak. Orang mencuri dipotong tangan, sepertinya tidak ada, ya, hanya sebagiannya saja, ya. Itu tidak, bukan had, itu bukan had, bukan mewakili had yang ada, bukan mewakili had Islam yang ada, ya. Tapi itu diberi izin oleh pemerintah, ya, ya dilaksanakan. Jadi had itu harus dengan izin dan pengetahuan pemerintah, tidak boleh. Jadi pelaksananya itu berdosa karena dia tidak bersama amirnya, ya. Jadi pelaksana, kalau memang sudah terjadi, ya pelaksananya tadi itu, kelompok pelaksana dari kelompok tersebut itu berdosa karena dia tidak bersama amirnya. Ya, dia main hakim sendiri. Ya, dia malah dosa, bukan malah benar, malah dosa. Niatnya menegakkan hukum Allah, tapi dengan cara yang salah. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.